Oke. Mohon perhatiannya kepada seluruh peserta sebelum acara dimulai untuk menonaktifkan suara dan menyalakan kamera agar acara berjalan dengan lancar dan agar semua teman-teman fokus nih. Oke, baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sesi kedua ini, bootcamp kelas, dengan judul Bisnis Model Canvas, yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada narasumber terbaik kita, Ibu Aminah Nuriyah SEIME, selaku Kepala Bagian Biro Administrasi Akademik Institut Agama Islam Tazkiyah, dan pastinya kepada seluruh peserta bootcamp kelas yang saya banggakan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan waktunya. Bersama saya, Puan Deka Itakullah selaku MC dan moderator yang akan menemani dan memandu kegiatan pada kali ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan kegiatan kita nih pada sesi kedua ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga itu acara inti, pemaparan materi dari narasumber kita, acara yang keempat adalah Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini nanti akan ada reward bagi satu penanya terbaik. Jadi kepada seluruh peserta dimohon untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Dan acara yang terakhir adalah penutup sekaligus penyerahan sertifikasi dan foto bersama. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Kak Sari, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa on-cam soalnya jaringannya kurang mendukung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Ibu Aminah Nuriyah SEIME. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, apa kabarnya Ibu saat ini? Alhamdulillah. Gimana Puan? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oke, baik.
Sebelum narasumber kita memaparkan materi, izinkan saya untuk membacakan nih biodata dari narasumber kita. Beliau bernama Ibu Aminah Nuriyah SEIME, tepat tanggal lahir Bogor 10 September 1990, dengan latar belakang pendidikan yaitu menyandang gelar sarjana Bisnis Manajemen Syariah Institut Agama Islam Tazkiyah dari tahun 2008 hingga tahun 2012 dan menyandang gelar Master Ekonomi Islam Institut Agama Islam Tazkiyah dengan jenjang pendidikan 2015 sampai tahun 2017. Nah, adapun pengalaman-pengalaman dari Ibu yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2011 bekerja sebagai staf program Sadi, pada tahun 2012 hingga tahun 2016 bekerja di perbankan syariah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menjadi sekretaris penelitian dan pelayanan masyarakat dan juga memiliki pengalaman sebagai peneliti pada beberapa proyek nih seperti OJK, SMF, BPK Haling, Aja Syariah, Manulife dan BPJS. Pada tahun 2017 hingga sekarang sebagai dosen program manajemen bisnis Islam pada Institut Agama Islam Tazkiyah pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sebagai kepala program akademik pasca sarjana dan terakhir pada tahun 2023 hingga sekarang sebagai kepala urusan akademik Institut Agama Islam Tazkiyah. Oke, insya Allah sekali ya latar belakang Ibu. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu kepada seluruh peserta. Sekali lagi saya ingatkan untuk menonaktifkan suara dan menyalakan kamera agar acara berjalan dengan lancar dan agar semua teman-teman fokus nih mendengarkan ilmu yang luar biasa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Baik, kepada Ibu Aminah Nuriyah dipersilahkan. Baik, terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar semuanya? Sehat Bu, alhamdulillah. Baik, sehat Baik, Ibu. Bu. Boleh di-unmute ya, ini teman-teman peserta ya. Jadi feel free to respon gitu ya. Jadi silahkan, kita sudah di jam-jam rawan ini ya. Walaupun kita di sesi 2 dan siang hari cuaca hujan gitu ya. Jadi saya harap teman-teman tidak mengantuk gitu ya. Insya Allah tetap bersama menyimak materi yang akan saya sampaikan. Mohon izin jika teman-teman berkenan, saya ingin teman-teman untuk bisa mengaktifkan kamera ya, jika memungkinkan ya. Silahkan boleh dibuka. Saya juga ingin melihat nih wajah-wajah peserta yang sangat antusias ya, masih mengikuti dari sesi pertama tadi. Kebetulan saya juga tadi mengikuti ya, walaupun saya ada 2 sesi seminar ya, tapi insya Allah sih masih sedikit-sedikit ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Nur Hendrasto gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Aminah Nuriyah. Kalau di kampus Tazkiyah itu teman-teman biasa panggil saya Nui gitu ya, Miss Nui, Ibu Aminah gitu ya, Ibu Nui gitu ya. Jadi silakan teman-teman boleh bebas memanggil nama panggilan saya gitu ya. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Karena tadi sudah kenalan ya. Jadi siang ini kita mau ngapain sih gitu ya teman-teman ya. Kita akan membahas apa gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh panitia, kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Mohon dijawab di chat, ada yang sudah pernah mempelajari tentang bisnis model kanvas? Pernah? Ya ini anak Tazkiyah nih ya. Udah hatam, kalau ini udah bisa jadi trainer ya kalau Mas Haidar ya. Yang lain gimana? Mas Ade, terus siapa lagi di sini? Mungkin yang angkatan 22 sih kayaknya belum ya.
Kalau nanti ambilnya keuangan sih mungkin akan ketemunya di entrepreneurship 1 aja ya. Oh ya, ini Mas Adi udah ya. Oh sudah. Oh udah jago-jago. Jadi nanti saya review aja kalau gitu ya. Karena memang BMC ini kan harusnya kita praktek gitu ya teman-teman ya. Dan saya sedikit mengulas teori-teorinya gitu. Jadi mudah-mudahan kita justru karena teman-teman sudah punya pengetahuan di awal terkait dengan BMC, saya rasa bisa lebih interaktif seperti itu ya. Oke, ini tadi sudah saya sebentar. Oke. Nah, ini tadi ya sudah diperkenalkan. Alhamdulillah sekarang saya masih menjadi dosen prodi di manajemen bisnis syariah ya. Kemudian diamanahi menjadi kepala bagian akademik juga untuk S1 dan S2. Dan kalau untuk bisnis ya, usaha sampai saat ini saya masih menjadi salah satu distributor frozen food ya. Silakan nanti kalau mau dicek ya, ini Karapau ini apa sih gitu ya, karakter bakpao ya, bakpao karakter. Dan juga tahun lalu kami merintis salah satu perusahaan konsultan sebetulnya ya. Ini masih baru banget ya, namanya Sivida Samitra Solutions. Itu kenapa Dasa? Itu karena kita ada bersepuluh ahwat ya, dosen ahwat. Ini baru ada 6 orang ya yang di frame. Jadi masih ada sisa 4 yang belum masuk ke sini gitu. Nah kalau ini beberapa kegiatan aktivitas yang pernah saya lakukan ketika ini ya apa namanya untuk promo ya promo di Jogja Junction waktu itu ya beberapa kali saya diminta untuk mengisi stand di sana gitu ya dan alhamdulillah sih memang cukup bagus gitu ya untuk salesnya di sana. Nah ini ini aja ya apa namanya sharing pengalaman dan mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang punya pengalaman dan bisnisnya mungkin ya jauh lebih besar gitu ya. Nah ini oke. Nah kita langsung ke BMC ya teman-teman. Boleh di chat juga ya. Menurut kalian itu BMC itu apa sih? Silakan. Boleh apa namanya dijawab di kolom chat atau mungkin langsung bisa kasih ini kasih komen, dinyalakan mic-nya yang kalian pernah pelajari gitu ya. BMC ini apa sih gitu ya? Makhluk apa sih BMC itu gitu? Makhluk apa? Ayo, silakan. Mas siapa? Mas Rido, Mas Farid. Oke. Boleh diketik aja, di chat aja. Menurut yang masih kalian ingat gitu ya ketika dengar BMC itu apa sih? BMC ya bisnis model kanvas gitu Bu gitu ya. Oke, sebetulnya BMC ini kan alat ya teman-teman ya, alat untuk membuat strategi bisnis gitu ya. Jadi memang salah satu tools yang memang menyediakan kerangka kita tuh ingin buat apa namanya kerangka bisnis yang memang mampu menjelaskan ya, menggambarkan model bisnis yang lebih sederhana gitu ya. Dan ini memang dikenalkannya oleh siapa Osterwalder sama Wigner gitu ya dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dan memang ciri khas dari BMC ini adalah dia memiliki apa 9 blok ya, 9 blok di mana masing-masing blok ini akan menjelaskan aspek-aspek kunci dari bisnis yang akan kita buat, yang akan kita jalankan seperti itu ya. Ini nggak pada ngantuk kan ya? Jadi Monggo. saya harap sih kita tetap ini ya, tetap apa namanya interaktif gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti boleh di teks aja kalau tidak bisa apa namanya menyalakan mikrofonnya. Oke, ini masih awal ya teman-teman ya. Kita masih introduction juga tadi. Jadi BMC. Terus kenapa sih kita harus mempelajari BMC gitu ya? Kenapa sih kita butuh BMC gitu teman-teman? Ya, apa benefitnya gitu ya? Benefitnya apa sih? Nah, pastinya saya sampaikan juga tadi kan. Jadi namanya juga bisnis model kanvas. Nah, kanvas bisnis model gitu ya.
Jadi di kanvas ini kita akan bisa melihat proses deskripsi secara utuh gitu ya. Divisualisasikan juga masing-masing aspeknya seperti apa, sehingga ini akan mudah untuk kita bagaimana aktivitas bisnis itu akan dijalankan gitu ya. Setelah aktivitas dijalankan, kita juga akan bisa tahu gitu ya, kurangnya tuh di mana gitu ya, bisa mengevaluasi apa yang bisa kita tambahkan gitu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak kaku gitu ya, tidak kaku dan tidak melulu sama juga gitu ya. Dan bisa kita lepas pasang elemen-elemen bisnis ini kapanpun gitu ya, sehingga nanti kita akan menemukan, oh ternyata bisnis saya tuh memang cocoknya di sini gitu ya, versi seperti ini gitu ya. Nah kemudian pastinya kita juga bisa tahu posisi kita, posisi bisnis kita gitu ya, mapping kompetisi dengan bisnis yang lain yang sejenis misalnya gitu ya. Jadi dari situ nanti kita tahu, oh kelebihan saya tuh di sisi ini gitu, kekurangan saya di sisi ini, saya harus perbaiki dari sisi ini gitu ya. Nah ini secara umum kenapa kita membutuhkan BMC. Nah sekarang saya apa namanya, mau tanya gitu ya ke teman-teman di sini yang memang mungkin sudah merintis atau mungkin ini deh kita menggali bisnis yang ada di sekitar kita atau mungkin keluarga, bisnis ayah, bisnis orang tua atau bisnis saudara gitu ya yang mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana perkembangannya gitu ya. Nah ini mereka sudah punya belum ya gitu ya BMC. Nah ya, bagaimana perencanaan bisnis yang sudah dibuat saat ini? Coba yang ada di sini boleh dijawab, udah buat perencanaan bisnis dalam bentuk BMC belum? Kalau sudah jawab iya, kalau belum jawab belum ya. Silakan. Aduh, ini kayaknya oh belum. Oke, berarti kita akan belajar ya. Yang lain gimana? Mungkin ada yang sudah ya, tapi masih malu-malu ya. Kayaknya kita sama-sama belajar ya di sini ya. Oh, nah ini kalau yang sudah ini tetap bisa di apa namanya kita lihat, kita identifikasi gitu ya bersama-sama yang kurangnya tuh dari sisi mana atau yang perlu ditambahkannya dari sisi mana. Karena memang BMC ini bukan hanya dibuat untuk bisnis yang baru akan dijalankan, yang dibuat gitu ya, baru ide bisnis aja. Tapi untuk rencana pengembangan bisnis pun bisa gitu teman-teman ya. Jadi misalnya saya udah punya bisnis, katakanlah tadi saya udah punya Karapau nih. Tapi saya tuh pengen mengembangkan bisnis ini gitu. Apa yang harus saya buat gitu ya. Saya harus inovasi apa lagi nih? Oh, ternyata tuh sekarang udah banyak banget ya followers ya. Coba teman-teman searching ya, Bakpao karakter itu banyak banget. Bahkan sekarang ada yang sampai bentuk karakternya itu dia ada rambutnya gitu ya. Kemudian apa bentuk-bentuknya tuh lebih beragam, lebih lucu-lucu lagi gitu. Ya. Nah, ini kan akan, apa namanya, menjadi salah satu kompetitor kita juga gitu ya dan, apa yang harus saya lakukan supaya kita tuh tetap eksis gitu. Nah, itu bisa kita buat rencana pengembangannya ya dengan membuat, BMC yang memang sudah eksis gitu ya, kemudian kita nanti akan melakukan, apa namanya, beberapa uji ya. Kita akan uji masalah datang lagi ke responden langganan ya, misalnya customer-customer langganan kita tanya, "Kira-kira kalau misalnya saya buat, versi lain, tertarik atau tidak?" Gitu ya. Terus kemudian nanti ada tester, diterima atau tidak ya. Ternyata mereka approve, oh berarti saya akan mulai mengembangkan produk baru gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia approve masih ada kekurangan, ya berarti kita ubah lagi gitu, perbaiki lagi gitu modelnya, ya. Perbaiki lagi inovasinya seperti apa, sampai si, apa namanya, customer ini merasa, "Oh, iya ini, enak nih," gitu ya, "bagus," gitu, "boleh, bisa dipasarkan," gitu ya. Nah, ini memang kalau BMC ini kan, bisa jadi salah satu metode riset juga ya, teman-teman ya. Oke, nanti kita akan bahas. Jadi, tadi ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum ya, jadi nanti mungkin bisa sempurnakan gitu ya. Nah, ini pemanfaatannya. Tadi kita bicara, BMC itu ada 9 blok. Nah, ini yang dikatakan
BMC itu seperti ini ya, tabel BMC ya teman-teman ya. Dari mulai customer segment hingga revenue stream. Ini saya nggak akan bacakan, teman-teman nanti bisa baca materinya. Kita akan bahas satu persatu karena sebetulnya materi BMC ini tuh harusnya 1 semester. Ya, 1 semester tapi kita padatkan jadi hanya 1 hour ya. Sekarang siang ini ya. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman dapetin lah ya inti dari si BMC dan teman-teman selesai dari sini udah mahir tuh ya. Bisa membuat lah gambaran sederhana BMC dari produk atau jasa yang teman-teman lagi kembangkan gitu ya. Nah, yang kunci dari BMC ini sebetulnya semuanya ini kunci-kuncinya gitu ya. Tapi kita akan fokus ke value proposition dan customer segment gitu. Nah, untuk urutannya, jadi untuk menyusun BMC ini kita memang sudah di ini ya dari si Osterwalder ini kita sudah diarahkan gitu. Baiknya tuh kita kalau mau buat BMC apa dulu sih gitu yang harus kita buat ya, yang harus kita susun, yang harus kita rancang. Yang pertama itu adalah customer segment, kemudian value proposition, ya, kemudian channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partner, dan cost structure gitu ya. Oke. Jadi yang pertama, nah ini kita ke customer segment dulu ya teman-teman ya. Ini kalau saya kecepatan menjelaskannya nanti boleh di ini aja ya, di interrupt aja ya. Oke. Nah, customer segment. Ini penting banget nih. Kalian mau buat bisnis gitu ya. Kalian mau buat satu produk atau kalian just punya keahlian, terus kalian mau buka usaha jasa gitu. Kalian harus mikir dulu nih, siapa nanti yang akan pakai produk kita gitu ya. Untuk siapa sih saya bikin produk ini? Kalau saya karena tadi kita bicara contoh bisnisnya saya nih jualan bakpao gitu ya, bakpao karakter. Kalau kalian udah dengar bakpao karakter, wah buat anak kecil pasti. Ya memang iya betul ya. Bisnis saya ini produk ini memang ditujukannya untuk anak-anak gitu ya. Terus kemudian kalau anak-anak sendiri kan sebetulnya dia belum belum banyak tahu gitu. Yang penting dia taunya lucu aja gitu ya. Aduh ini menarik deh, pasti anak-anak mau beli. Tapi bukan hanya anak-anak, tapi kita juga harus mendekati siapa orang tuanya ya, orang tua yang akan membelikan gitu kan. Nah ini kan kita harus mikirin dulu nih, orang tua kalau mau beliin anaknya cemilan itu harus yang kayak gimana sih, cemilan yang kayak gimana gitu. Nah makanya nanti kita akan bahas di value juga ya teman-teman ya. Itu terkait dengan apa sih yang menjadi ciri khas dari produk kita gitu ya. Tapi yang pertama ini kita harus tahu dulu nih, kita mau nyasar siapa dulu gitu ya. Kalau misalnya produk makanan ya, terus tadi kayak frozen food itu kan sekarang lagi happening juga tuh ya, ibu-ibu rumah tangga tuh udah males masak pasti dia udah saya beli frozen food aja gitu. Nah itu berarti khusus untuk ibu-ibu rumah tangga gitu atau misalnya pekerja kantoran yang nggak sempet bikin masakan gitu ya. Nah, gimana cara biar taunya gitu teman-teman? Teman-teman ya mau nggak mau ya harus melakukan segmentasi pasar gitu. Kelompokin dulu nih, dilihat dari apa? Dilihat dari geografisnya, dari kotanya, dari bahasa ini ya semuanya. Kemudian demografis pastinya dari usia, gender, income, education, social status ya bahkan sampai lifestyle-nya dia di psikografiknya gitu ya. Jadi sekarang kita semua tahu ya kalau misalnya teman-teman mau buat produk pasti teman-teman harus lihat dulu nih kebiasaan atau perilaku ya dari konsumen-konsumen kita saat ini gitu. Konsumen yang ada di pasaran. Mereka tuh cenderung lebih suka yang seperti apa. Kalau kita mau nyasarnya Gen Z, berarti kita harus lihat nih mereka tuh lagi sukanya apa? Oh, lagi suka K-pop misalnya gitu ya. Apa nih yang berhubungan dengan itu gitu. Kita punya ide apa dari situ gitu ya. Values, attitude ya, personality ini banyak banget memang ya. Dan ini memang perlu ada tadi di awal itu memang kita harus melakukan yang namanya
uji masalah. Nah, ini beda lagi ya. Nanti itu urutan-urutan kalau misalnya kita mau melakukan BMC secara komprehensif gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian behavior tadi ya dari life cycle stage-nya, engagement-nya seperti apa, kemudian daya belinya seperti apa, kemudian dia biasa menggunakan produk apa gitu ya, intensitas pembelian dan segala macam. Bahkan sampai ya pekerjaannya juga gitu ya, kita pertimbangkan itu semua untuk bisa mengetahui, oh segmentasi pasar saya tuh di sini loh, di kalangan ini loh gitu ya. Oke. Nah, ini untuk customer segment. Nah, misalnya kamu maunya ya udah saya mau spesifik aja deh, saya mau tadi misalnya saya memang peruntukannya untuk anak-anak kecil. Oh, berarti saya harus bikin produk yang memang bisa membuat menarik gitu, ya. Kalau saya mau bikin produk yang segmented ya, hanya untuk apa, yang udah jelas gitu ya kebutuhannya sama, semua orang pasti butuh gitu, kayak sembako, ya udah saya buka toko sembako aja gitu. Ya. Terus kemudian apa namanya kalau niche market ya ini lebih spesifik misalnya kalian fokus saya mau jual ini aja deh apa namanya pakaian bola gitu ya khusus untuk komunitas yang pecinta bola. Ya udah saya jualan pernak-pernik khusus apa namanya pecinta bola misalnya gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, ini teman-teman posisikan gitu, kira-kira teman-teman mau bikin produk yang menyasar segmentasi pasar yang mana gitu ya. Kalau multi site platform ini kayak misalnya kita kerjasama dengan salah satu platform, misalnya contohnya di sini kayak Alibaba gitu ya, itu salah satu apa namanya contohnya. Dan masih banyak lagi gitu. Jadi teman-teman tentukan ya. Jadi jangan apa namanya perang tapi nggak tahu gitu. Kita tuh mau yang dihadapinya tuh siapa gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya ini salah satu eh, bisnisnya ini adalah contohnya misalnya skincare gitu ya teman-teman ya. Kalian akan menyasar perempuan gitu ya di usia 19 sampai 30 tahun. Kerjaannya pelajar, profesional ataupun pengusaha misalnya. Kemudian dia memang mempunyai hobi terkait dengan apa beauty 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 treatment gitu ya, skin treatment sama kesehatan kulit gitu kan. Nah, ini eh, mereka pasti akan mau gitu membeli produk yang memang menurut mereka ini bagus dan memang sudah teruji gitu ya untuk skincare gitu. Dan lagi sudah banyak testimoni-testimoni gitu ya. Ini apa namanya salah satu contohnya ya. Kemudian yang memang punya pengeluaran skincare skincare yang rutin gitu ya. 100 sampai 300 ribu. Ya kita tahu ya skincare itu sekarang kisaran harganya memang ya seputaran segini gitu ya. Bahkan ada yang jauh lebih mahal. Sekali treatment itu 2 juta. Sekali treatment itu 1,5 juta gitu ya. Jadi teman-teman yang apa ya Ikhwan ya, calon-calon suami ya nanti jangan kaget gitu karena skincare itu tidak di cover BPJS ya. Jadi kalau misalnya pengen punya apa pasangan yang memang bisa merawat ini ya apa namanya kecantikan wajahnya itu ya mau nggak mau gitu ya harus punya budget khusus tuh ya buat skincare gitu ya. Kemudian nanti belum lagi kita bahas terkait dengan jenis kulit dan juga kriteria lain gitu ya. Jadi harus siap-siap ya. Bahkan kalau misalnya sekarang itu kan ada anti aging dan lain itu ada yang bisa sampai sekali treatment itu di atas 5 jutaan ya teman-teman ya. Aduh, Masya Allah banget ya. Tapi kalau misalnya muslimah sih insya Allah ya teman-teman Tazkiyah ini cukup dengan berwudu dan sholat malam insya Allah. Amin. Oke. Nah, eh ini kita bahas customer segment. Nah, yang kedua apa? Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Value proposition. Proposisi nilai. Apa sih value proposition gitu ya. Tadi kita udah nentuin nih segmentasi pasar kita siapa. Tadi saya udah sebutin contohnya misalnya kita tadi skincare gitu ya. Kalau skincare perempuan tadi usia 19 sampai 30 gitu ya. Nah, skincare kita kan pasti punya value dong ya.
value nilai jual produknya gitu ya, yang memang akan dipasarkan gitu. Nah, ini harus ditentukan juga di sini gitu ya. Apa manfaatnya? Misalnya apa? Kalau skincare itu kan membuat wajah lebih glowing gitu ya, atau tadi tidak mengandung merkuri gitu kan, kalau skincare sekarang tuh kan. Terus apa namanya? Tidak ketergantungan misalnya gitu ya, karena ada beberapa yang memang kita tahu skincare itu kalau misalnya udah dipakai nih 2 bulan bagus ya, begitu nggak dipakai lagi udah tuh mukanya langsung jadi, eee, ya jadi gelap lagi gitu ya, karena udah nggak digunakan lagi gitu. Nah ya, jadi ini value itu sangat penting gitu, dari awal kita mau declare produk kita tuh apa ya, teman-teman ya, produk kita itu ciri khasnya apa, pembedanya apa. Oke, yang lain juga bikin glowing, apa yang bikin beda? Oh, kita terbuat dari bahan-bahan herbal misalnya ya. Terus, kita juga, apa namanya, sudah punya sertifikat halal, itu masuk juga ya ke si value-nya gitu ya, teman-teman ya. Nah, eee, ini diambil dari bukunya Simon, Sinek ya, dari Start With Why gitu. Jadi memang, ini coba kita ini ya, tanyakan pendapat teman-teman atau silakan yang mau komen gitu. Menurut teman-teman pandangannya sama nggak gitu? People don't buy what you do, they buy why do you it. Jadi, ada menurut, riset yang dia lakukan gitu ya, jadi, si Simon ini bilang kalau ternyata orang-orang tuh nggak beli apa yang, kita lakuin, tapi mereka justru membeli karena kenapa kita melakukan itu gitu, kenapa kita membuat produk itu gitu. Bener nggak kayak gitu? Coba silakan yang mau berpendapat atau boleh di chat, atau kalian nggak setuju apa sih gitu ya maksudnya kenapa sebentar, ya. Silakan ada yang mau komen, ada yang mau ngasih pendapat, bener nggak sih kayak gitu, gitu? Oke, izin Bener, ini Bu. dulu. Gimana? Iya, benar. Iya benar, sepakat sepakat, setuju. Iya, jadi bahkan kalau sekarang ini kita, coba kalian lihat ya beberapa, apa namanya, iklan atau, produk-produk gitu ya, mereka pasti menjual, eee, produknya itu dengan storytelling gitu ya, mempromosikan gitu ya. Kenapa orang bisa mau beli, produk tadi misalnya skincare yang harganya tuh sampai jutaan gitu. Ya karena memang, eee tahu gitu ya tujuan dia membuat itu tuh untuk bisa membuat, si customer-nya itu memiliki wajah yang memang, tidak, eee, apa, tidak sensitif gitu ya, terus kemudian jadi glowing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang ada, beberapa juga yang, setuju dan ada yang tidak sebetulnya gitu ya dengan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia udah suka, mau kayak gimana juga pasti udah dibeli aja gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita masih 2 blok ya, baru 2 blok ya. Nah, value proposition akan menjawab kebutuhan spesifik why dari customer Anda ya. Jadi teman-teman gimana cara tahunya Bu, saya, value ini tuh memang dibutuhin. Ya teman-teman harus observe gitu, harus melakukan, identifikasi ya, harus melakukan identifikasi tadi dilihat dari, apa, tren pasar gitu ya. Oh, ternyata kalau saya mau buka skincare nih yang, apa, bahannya, herbal ternyata juga udah banyak gitu, tapi apa nih yang belum ada gitu. Nah, teman-teman bisa me apa namanya, mencari tahunya ya dari, tren, kemudian juga pastinya harus bertanya juga ya, ada para ahli skincare, kemudian juga bisa ditanyakan kepada, responden atau customer ya, yang memang mereka udah punya pengalaman gitu pakai skincare. Terus apa sih keluhan-keluhan mereka dari, penggunaan skincare itu gitu, dan kita akan menjawab kebutuhan itu dan nanti akan menjadi value proposition kita gitu ya, teman-teman. Ya. Nah, produk bisnis yang bagus itu sebetulnya bukan yang tadi ya, bukan yang paling mahal, bukan yang paling berkualitas juga gitu ya, atau bahkan paling canggih, tapi yang memang sesuai dengan kebutuhan customer. Percuma misalnya
saya beli tadi ya, saya beli skincare harga 1 juta, tapi kok nggak ngefek di kulit saya gitu ya. Buat apa gitu? Karena memang ternyata nggak cocok gitu. Saya tuh nggak butuh yang mahal ternyata gitu ya, tapi saya butuh yang memang sesuai dengan kondisi kulit saya gitu ya. Dan itu pasti saya akan beli gitu. Kalau kita udah merasa apa? Sudah merasa cocok gitu ya, walaupun misalnya harganya memang terjangkau ya, kenapa kita harus beli yang mahal tapi nggak match gitu di kita gitu ya dengan kebutuhan kita. Sama halnya dengan pakaian gitu ya teman-teman. Jasa juga sama seperti itu ya. Bahkan saya itu kan distributor ya teman-teman ya. Kalau distributor itu sebetulnya bukan langsung jualan retail sebenarnya. Kalau tadi teman-teman lihat saya buka boots itu sebetulnya untuk saya promo aja gitu ya, branding. Tapi sebetulnya distributor itu adalah bagaimana caranya kita bisa menjaring reseller-reseller gitu ya. Jadi saya harus bisa membuat apa namanya komunitas reseller gitu ya yang memang akan nanti bergerak dan dia yang akan langsung berhadapan dengan customer retailnya gitu yang bertemu dengan customer langsung gitu. Tapi ternyata ya tadi ya tantangannya tuh banyak banget gitu. Ketika kita sudah di awal punya banyak reseller, kemudian dia sudah punya channel lain gitu ya, distributor lain yang menurut dia ternyata lebih apa? Lebih kompetitif harganya, ya dia akan mudah gitu berpaling ya. Jadi banyak reseller-reseller saya ya akhirnya hibernasi gitu. Hilang ya kemana gitu nggak tahu nggak jelas kemana. Jadi akhirnya ya kita perlu mulai lagi dari awal gitu ya. Mulai lagi dari awal mencari lagi nih potensi reseller yang potensial yang bisa terus apa engage sama kita gitu ya. Karena ya tadi memang apa namanya ada tantangan tersendiri lah gitu ya teman-teman ya. Karena memang distributornya ini ya banyak gitu di seluruh Indonesia tuh ada. Bahkan di Bogor sendiri tuh banyak ada beberapa rekan distributor lain gitu. Ini kalau teman-teman lihat silakan dipilih ada nggak mana sih produk yang paling bagus gitu? Ada nggak di sini? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Bisa nggak kita pilih? Ayo, yang Nomor dua. ngantuk minum kopi dulu. Minum kopi dulu silakan. Boleh sambil ngemil ya. Kalau offline ini ya bisa sambil kukus karapau juga nih enak ya. Hujan-hujan makan bakpao gitu kan ya. Atau sambil ngopi sambil ngeteh. Yang paling bisnis yang bagus, oh nomor 1 biasa di warkop soalnya ya. Oke, nggak ada yang ke nomor 3. Oh karena udah ada campaign ya. Karena udah ada campaign nanti kalau kalau milih itu udah deh nanti langsung dicoret gitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya ya ketiganya ini ya bisa kita bilang nggak ada yang paling bagus gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ditanya juga teman-teman terutama yang ikhwan ya, pasti semua pernah mencoba, ya nggak? Pernah nyoba nggak semuanya? 1, 2, 3 pernah nyoba nggak? Nggak mungkin nggak pernah nyoba nih. Ya, pernah kan? Nah, kalau dulu pas lagi meeting gitu ya, lagi ada pertemuan atau lagi kongko gitu ya, pasti pengen agak prestis dikit, ya udah kita ke Starbucks yuk gitu kan ya. Terus kalau lagi eh, ngobrol santai, misalnya ngajak orang yang lebih tua, itu pasti kita datangnya ke warkop gitu. Tapi kalau kita lagi pengen yang apa simple gitu ya, pasti kita akan milih kopi yang si Kulo Kopi ini gitu ya. Jadi memang semua produk ini ya tadi sudah ada segmentasinya masing-masing dan memang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi eh, satu apa namanya satu customer ini ya dia bisa menjadi customer segmen dari ketiga produk bisnis ini gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita nggak bisa bilang yang paling mahal itu yang paling bagus gitu ya. Bahkan sekarang yang paling mahal ini justru malah kita hindari ya nggak ya karena kasus yang sekarang lagi eh, kita sama-sama sering ini ya dengar gitu ya. Kita nggak mau menjadi salah satu pendukung gitu kan. Nah, jadi memang eh,
ini kembali ya pilihan dari teman-teman gitu. Jadi memang kalau misalnya kita tanyakan orang, ya saya sukanya ya minum kopinya ya seperti ini gitu ya, seperti nomor satu gitu, kopi hitam, terus yang layaninnya bapak-bapak gitu ya udah tua, tapi tempatnya tuh lebih asik aja gitu ya dengan gorengannya, dengan makanan pendampingnya gitu ya. Saya nggak apa-apa deh antri gitu ya, panjang, tapi saya suka gitu dengan konsepnya, dengan khas kopinya misalnya ya di Cool Kopi ini gitu. Nah, kalau yang Starbucks ini ya ini dulu sebelum ada isu boykot kan kalian berbondong-bondong juga ya. Apalagi kalau udah ada tulisannya tuh ya, ada di namanya siapa, di-update di status gitu ya, terima kasih gitu kan ya. Nah, itu udah jadi apa, pride juga gitu ya buat teman-teman gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak ya, udah nggak bangga lagi lah. Bagus. Oke. Nah, ini gimana caranya supaya kita tahu tadi ya, yang kita buat, produk yang kita desain itu cocok nih sama customer ya. Teman-teman tadi harus nanya nih ke customer, harus observe gitu, nanya, "Kenapa sih kamu mau beli kopi ini?" gitu, "Apa yang menurut kamu menarik?" gitu. Kalau misalnya saya mau bikin kopi, juga, saya mau bikin kedai kopi juga, "Kira-kira kamu mau datang nggak ya? Saya mau bikin konsepnya seperti ini," gitu. Oh, menurut dia, bagusnya kedai kopi itu sekarang, ditambah dengan, apa namanya, konsep alam misalnya gitu ya menurut si customer. Itu mungkin jadi input buat kalian, sehingga kalian bisa desain produk yang sesuai atau, kafe kopi yang anti mainstream misalnya gitu ya. Nah ini, memang harus dilakukan gitu ya tahapan ini gitu teman-teman. Oke, next. Nah, setelah udah tahu value-nya apa, kita perlu jalan, perlu cara gitu ya. Perlu cara gimana sih caranya supaya si customer itu bisa dapat info terkait dengan produk kita. Atau gimana sih dia kalau misalnya tertarik terus mau beli. Nah, kamu harus pikirin itu gitu ya. Sekarang udah banyak banget ya platform teman-teman kayak sosial media gitu ya. Kemudian ada marketplace, bahkan sekarang ada GoFood, GrabFood gitu ya, itu masuk ke channel gitu. Dan ini, saya rasa teman-teman juga udah, apa namanya, udah paham ya, udah bisa mempelajari juga ya, kalau misalnya kita punya produk, apa namanya, skincare misalnya tadi, ya kita harus pendekatannya ke mana nih, ke komunitas mana, ya, ke anak-anak muda, pekerja kantoran, wanita. Nah, ini kita harus, apa, menjalin Eee, jaringan ya, misalnya lewat, eee, apa namanya, media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya gitu ya, udah banyak banget gitu. Nah, contohnya misalnya ini ada yang tahu sepeda apa ini? Udah ada sih itu mereknya ya. Ibu Kira-kira kalau maaf, saya minta telepon Ibu. teman-teman, kalau mau jualan ini caranya gimana? How do you sell this bike? Nah, harganya berapa teman-teman? Sepeda ontel. Harganya berapa ini? Yang punya Ibu sepeda maaf, ini? Yes, kenapa? waktu kita tinggal 5 menit lagi ya Masya untuk Allah, aduh ini harus cepat banget ya. Nah nggak itu saya bilang kan kita tuh harusnya sampai maghrib ini sebenarnya ya teman-teman ya. Aduh kan apa-apa jadi Ibu. molor dikit paling ya 10 menit ya. Oke, Oke nah Ibu ini nggak apa-apa. karena ini produknya cukup branded ya, teman-teman juga harus pastikan tempat penjualannya juga memang sesuai gitu ya, nggak asal buka lapak aja. Nah ini supaya orang-orang interest ya kita harus membangun awareness terlebih dahulu ya, sehingga mereka akan ada pertimbangan gitu. Aduh saya mau beli apa enggak, saya mau beli apa enggak gitu. Setelah dia mempertimbangkan, baru nanti dia akan melakukan pembelian gitu ya, conversion dari uang yang dia punya ke barang yang kita jual gitu. Nah dari situ kita harus bisa membangun apakah dia nanti akan mau repeat order ke kita atau enggak gitu ya. Itu perlu kita bangun loyalty ini di customer relationship ya teman-teman ya. Jadi hubungan kita dengan konsumen itu perlu kita bangun. Dengan cara apa? Dengan membership program, kemudian ada program loyalty ya, customer gathering, giveaway, dan lain-lain. Nah ini cara buat mereka tetap mau pakai produk kita ya, atau mau mempercayakan apa namanya, pembelian kebutuhannya tuh ke kita gitu ya.
Nah, yang kelima ini yang paling penting nih. Kita namanya berbisnis itu pasti kita ingin memperoleh profit ya. Profit, keuntungan. Ya, kita harus tahu kita bakal dapat laba dari mana. Kita dapat pemasukannya dari mana gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus punya target gitu. Target bisnis. Saya 1 bulan ini restock Bapak tuh 100. Masa sih 100 terus gitu kan? Ya kita pasti pengen menaikkan gitu ya, menaikkan stok kita, menaikkan penjualan kita, menaikkan omset kita. Nah, di revenue stream inilah kalian harus bisa menggambarkan target revenue-nya gitu ya, dan target sales-nya gitu. Nah, kemudian ini aktivitas-aktivitas kunci juga ya, ya kita namanya mau bisnis, kalian harus tahu gitu kemampuan kalian dari modal, dari SDM ya, kalian harus tahu. Saya itu kerjanya sendiri Bu, saya cuman saya yang desain, saya yang buat produk, saya yang masarin gitu ya. Kemudian saya juga yang nganterin gitu. Nah itu eh, memang di awal pasti ada yang seperti itu gitu ya, tapi tetap namanya kita pengen bisnis kita besar, teman-teman harus membuat rancangan gitu. Kira-kira nanti saya pengennya yang ideal itu saya butuh sumber daya manusia itu kira-kira berapa orang ya, tenaga ahlinya siapa ya, berapa. Nah, itu teman-teman tuliskan di situ ya. Jadi nanti kita kapan nih bisa achieve ke situ gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya di awal belum ideal nggak masalah gitu, tapi untuk rencana bisnis ke depan BMC-nya itu teman-teman boleh tuliskan gitu ya. Ini tadi saya udah sebutkan ya dari physical resource, intellectual resource, human dan financial. Oke, next ini saya jadi cepat juga nih ya. Nah, yang activities, nah ini pastinya ya tahapan aktivitas detail apa saja yang teman-teman akan lakukan dalam bisnis. Mulai dari apa? Mulai dari tadi perencanaan awal, kemudian misalnya kalau teman-teman memproduksi sebuah apa namanya produk gitu ya, pemilihan bahan baku, kemudian pembuatannya ya, proses pembuatannya, kemudian lagi pengemasan sampai nanti pengiriman. Itu semua masuk di key activities gitu ya, teman-teman ya. Yang memang akan apa namanya mendukung terciptanya produk yang sesuai dengan value yang sudah kita desain dari awal gitu ya, teman-teman. Kemudian key partners. Nah, ini juga penting ya, kunci dari bisnis kita. Kita harus bisa mencari partner yang memang akan bisa mendukung bisnis kita supaya sukses gitu ya. Kira-kira apa nih? Siapa gitu? Ya, supplier yang akan kita tunjuk ya, mulai dari supplier bahan bakunya sampai nanti partner untuk jasa ekspedisi misalnya ya. Kita mau pakai apa? Mau pakai semua ekspedisi? Boleh, silakan. Kalau kita cenderung hanya ke satu juga nggak apa-apa. Misalnya saya maunya ini aja deh, pakai jasa JNT aja gitu ya, atau saya Paxel misalnya gitu ya. Nah itu silakan. Nah ini cost structure. Waduh ini udah ke-9 aja nih ya. Cost structure. Nah di cost structure ada apa aja nih? Ada yang masih ingat nggak teman-teman? Struktur biaya yang harus ada di dalam bisnis. Nanti walaupun teman-teman akan apa? Akan membahas lebih detail ya. Nah, ya, fixed and variable cost. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Satu lagi selain fixed and variable? Ayo, 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 searching dulu, googling dulu. Overhead, initial cost ya, investment cost ya di awal nih. Teman-teman harus pikirkan juga nih ya. Modal ya, investment cost-nya ya, dari mana? Mau dari orang tua pinjam dulu atau mau join venture gitu ya dengan temen ya, nanti harus waduh pinjol mah. Nggak ya, nggak disarankan ya kalau pinjol ya, udah banyak ya. Oke ya, jadi itu ya teman-teman ya, cost structure di fixed cost, variable cost ya, mana yang biaya-biaya apa yang nanti akan keluar dan itu akan menentukan HPP ya, harga apa namanya harga pokok produknya. Baru nanti kita bisa markup tuh ya, berapa keuntungan yang akan kita peroleh gitu ya. Marginnya mau berapa?
Marginnya mau 20, 30% apa 100% gitu ya. Jadi silahkan nanti dilihat dari biaya-biaya yang kalian sudah apa namanya keluarkan. Nah, ini ada beberapa contoh ya, teman-teman ya. Ini contohnya adalah misalnya usaha jasa ya. Usaha jasa bimbel gitu ya, teman-teman ya. Dari customer segmennya mahasiswa, kemudian value-nya solusi belajar cepat dan mudah. Nah, ini kan value-nya tuh udah kena banget gitu, nggak usah banyak-banyak tuh value ya, nggak usah sampai 5, 3 gitu. Yang penting udah jelas gitu, value saya ya solusi belajar cepat. Nah ya, kemudian revenue stream-nya ya tadi ya pasti dari penjualan kelas ya, resources-nya tutor yang berkualitas, channel-nya dari online meeting. Nah ini teman-teman boleh adopsi gitu kalau misalnya teman-teman mau buka usaha jasa bimbel. Saya mau buka bimbel untuk SD, SMP, SMA ya. Kalau teman-teman yang kuliah nih kan banyak banget ya potensi untuk bisa membuka kelas-kelas ya, bahkan kelas mengaji nih yang ahli-ahli, tahsin ya, membuka kelas tahsin gitu, ya, itu boleh, bisa banget gitu, ya, di apa namanya, mulai dijalankan. Kemudian ada lagi contohnya yang udah sering banget sih ini ya, Gojek ya. Kalau Gojek udah nggak usah ditanya nih teman-teman. Mungkin ada juga yang menurut kalian value tapi nggak masuk di sini ya. Bisa jadi selain akses mudah cepat, kemudian ada penyedia alat transportasi massal dengan harga terjangkau ya. Ini banyak banget gitu ya. Bahkan sekarang kan Gojek sudah mulai merambah ke banyak unit bisnis ya. Bahkan ada Go Massage, Go Clean, dan lain-lain sebagainya. Oke, ini nanti teman-teman bisa apa namanya bisa baca lagi ya. Ini kaos. Nah, ini sebenarnya agak ini juga nih agak matching juga ya, karena saya juga ada bisnis konveksi kaos gitu ya, kaos sablon. Hanya memang bisnis keluarga ya. Jadi perlu banyak apa PR-nya juga nih ya, karena masih tradisional method gitu. Jadi dakwahnya tuh harus agak-agak ini, agak-agak bersabar gitu ya untuk bisa memberi pengetahuan terkait manajerial, kemudian terkait dengan apa pengembangan bisnis gitu ya. Dan pasti teman-teman juga nanti boleh cerita ya kalau misalnya punya pengalaman nih usaha keluarga kok di situ-situ aja kayaknya tuh nggak maju-maju misalnya gitu ya. Itu kenapa ya gitu ya harus ditanya gitu kenapa kendalanya ya. Nah, ini value-nya kita lihat ya dari mulai pengerjaannya cepat. Sebenarnya ini yang paling masuk ke value-nya itu adalah ya tadi ya menerima sablon satuan, pengerjaan cepat, terus kualitas ya pastinya ya. Nah, ini eh, sama ya customer relationship sama channels itu rata-rata sih masih sosial media, teman-teman. Key partners-nya tukang jahit ya, tukang sablon, desainer freelancer sama supplier bahan kaos ya. Oke. Ini adalah untuk yang sosial ya. Jadi kita BMC itu bukan cuma buat bisnis, bukan cuma buat yang profit bisnis, tapi juga untuk yang non-profit bisnis juga bisa ya. Jadi yang buat sosio-sosiopreneur itu eh, bisa tuh teman-teman tetap buat gambaran BMC-nya ya. Jadi dari awal kita memang udah declare gitu ya kalau kita tuh non-profit. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya di-split gitu ya. Dibagi ya customer segmennya mulai dari yang untuk misalnya fundingnya atau misalnya untuk yang menjadi target penyalurannya gitu ya. Nanti dibedakan ya. Terus apa namanya untuk eh, masing-masing itu nanti teman-teman bisa dibagi dua lah gitu ya. Kayak misalnya kita mau bikin apa nih bank sampah gitu ya. Bank sampah ini kan kita perlu orang yang mau ngumpulin sampah-sampahnya ke kita, ya nggak? Terus nanti setelah itu sampah-sampah ini kan perlu kita olah nih. Nah, diolahnya ini nanti kita akan bantu apa namanya warga-warga yang untuk bisa diberdayakan. Nah, itu masuk ke situ. Nanti bisa bisa di apa namanya bisa dibagi tuh customer segmentnya gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya nanti teman-teman bisa apa namanya bisa dibaca, dipraktekkan juga ya. Oke. Nah, the last but not least ya. Jadi silakan yang sudah hatam ya tadi ya BMC-nya. Ini kita review aja nih hari ini. Saya pengen teman-teman silakan
misalkan mau berbagi pengalamannya yang sudah punya bisnis yang baru akan gitu ya, boleh dibuat gitu ya bisnisnya, dibuat gambaran BMC-nya, nanti disesuaikan. Jadinya ya satu halaman aja itu buat tabel 9 tabel tadi ya, 9 blok tadi ya. Kira-kira apa nih yang belum masuk? Kira-kira apa nih yang belum saya tulis gitu, yang belum saya masukkan gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi tadi karena udah diingetin waktunya ya, saya jadi agak-agak rush nih. Silakan Mbak Puan, saya kembalikan ke Mbak Puan. Ini nanti kalau tugasnya mau dikumpulin boleh kali ya nanti ke saya gitu ya, bisa di email atau mungkin ke panitia gitu ya. Nanti kita diskusi gitu ya, mau koreksi atau ada yang ingin ditanyakan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik, Alhamdulillah. Masya Allah sekali ya pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Amin dan Ria. Dan kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman atau peserta lainnya yang ingin bertanya seputar materi tadi, ya bisnis, BMC, Business Model Canvas. Dipersilakan untuk raise hand. Oke. Iya, itu siapa? Mas Ade ya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Ade Bu. Tadi mengenai BMC di Mhm. awal-awal sempat dijelasin tuh soal sempat disinggung soal bisnis plan ya Bu. Nah itu tuh sebenarnya itu bedakah sama BMC yang Ibu berjelaskan tadi? Terus kalau untuk di level bisnis yang saat ini sudah berjalan nih Bu, Mhm. dari udah berjalan 20 tahunan nih Bu. Nah, yang saya amati dari orang tua saya itu, saya belum pernah tanya langsung sih ya Bu, Ya. seperti apa BMC. Tapi kalaupun misalkan ketika saya tanya dan jawabannya belum ada, sebenarnya fungsi dari BMC ini tuh eh, difungsikan ke mana nih Bu lebih tepatnya? Karena mungkin kan kalau em, lagi start awal bisnis kan kita berangan-angan atau semacam kitab suci ya Bu ya yang dipakai untuk semua Iya, iya. departemen. Nah, Mhm. kalau udah berjalan nih realita yang masukkan atau sebenarnya gimana nih Bu? Kalau dari situ. Oke. Terima kasih. Iya, iya. Baik, terima kasih Mas Ade. Ya, tadi memang sebetulnya kalau bisnis plan ini itu sangat baik ya, sangat bagus juga dibuat dan memang lebih komprehensif lagi gitu ya. Kalau bisnis plan itu dibuat untuk yang lebih formal. Jadi kalau misalnya kita mau mempresentasikan bisnis kita ke salah satu investor, kita menggunakan bisnis plan yang secara umum ya, mulai dari sisi apa namanya strategi bisnis, pemasaran, kemudian nanti ada finansial. Nah, kalau BMC ini memang lebih sederhana. Jadi BMC ini justru nanti bisa kita masukkan ke bisnis plan gitu. Jadi sebagai apa namanya pelengkap ya, summary gitu ya, summary dari aktivitas-aktivitas apa yang akan kita lakukan di bisnis kita gitu. Jadi tidak ada yang apa namanya lebih baik gitu ya sebetulnya ya. Keduanya itu masih digunakan gitu ya sampai saat ini. Jadi teman-teman yang sudah punya bisnis plan itu bagus, hanya nanti tinggal dibuat aja tuh summary-nya ya. 9 bloknya tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal buat versi apa tabelnya, versi kanvas modelnya gitu ya. Sehingga nanti lebih mudah untuk dibaca juga. Oh, ternyata apa namanya kita tuh di key resource kita tuh kurang, masih kurang. Apa nih berarti yang harus kita apa akomodir gitu ya di situ. Terus ternyata selama ini tuh segmentasi pasar kita tuh ternyata masih kecil ya. Oh, kita perlu apa namanya explore lagi gitu ya untuk bisa merambah pasar yang lebih luas misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi Mas Ade udah ada bisnis keluarga. Nah,
saya yakin sih mungkin belum ada ya, belum ada rencana bisnis yang tertulis gitu ya. Nah, Hmm. kalau gitu fungsi BMC ini adalah untuk bisa mengevaluasi ya. Kalau untuk yang bisnis existing, kita bisa evaluate. Oh, ternyata kita belum tahu nih sebenarnya potensial ya apa namanya potensial bisnis kita tuh ada di mana aja gitu. Yang menjadi keunggulan kita tuh di mana aja, di sisi apa. Ternyata yang menjadi keunggulan kita tuh lebih kepada eh, dari channelingnya yang kuat misalnya gitu. Berarti kita perlu nambah apa lagi nih? Oh, belum bagus customer relationship-nya. Ternyata kita selama ini nggak terlalu engage gitu dengan si customer. Jadi kebanyakan customer datang beli udah pergi gitu, datang beli gitu pergi. Mungkin belum membangun loyalitas pelanggan yang cukup baik gitu ya. Jadi bisa jadi alat evaluasi gitu teman-teman. Ya, Mas Ade terutama kalau misalnya memang belum ada, boleh tuh bisa Mas Ade yang buatin BMC dari bisnis ayahnya gitu ya. Nanti dari situ bisa komunikasi yang sudah saya buat seperti ini dan kalau misalnya kita pengen melakukan pengembangan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Dari bisa menggunakan juga SWOT analysis misalnya ya, kita pengen tahu potensi keunggulan kelemahan kita tuh dari mana ya, kita bandingkan juga dengan kompetitor kita gitu ya udah lebih maju kah atau bagaimana gitu ya. Nah, dari situ bisa menentukan gitu strategi apa sih yang cocok yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya. Gitu sih Oh, ya Mas oke. Ade ya. Berarti Mungkin untuk mudah-mudahan bisa menjawab. yang menjawab Bu, berarti untuk BMC Gimana? ini tuh Mm. apakah perlu juga diketahui sama beberapa orang yang ada di dalam perusahaan atau ini tuh Oh cuma iya iya jelas. diketahui itu? Jadi BMC ini tuh dirancangnya tuh bersama dengan tim yang ada di perusahaan Hmm. ya karena bagian produksi nggak tahu tuh masalah yang terjadi di proses pengiriman atau apa namanya pengemasan gitu. Jadi itu masing-masing tuh harus mengeluarkan pendapatnya gitu ya kendala-kendala apa yang selama ini terjadi dan yang sudah bagus yang sudah baik itu yang harus kita pertahankan tuh apa gitu. Jadi semuanya itu ya nggak bisa cuma si ownernya doang. Kalau ownernya doang kan dia hanya apa namanya mengontrol aja kali ya di awal Ya. gitu ya. Nah, jadi tetap semuanya itu berperan banget gitu ya. Terutama ini kan masalahnya untuk internal ya, untuk bisa pengembangan bisnis ke depannya seperti apa gitu. Oh, oke Bu. Soalnya Ya. saya berpikir dari awal mungkin yang Mm-mm. harus yang megang ini mungkin di bagian manajemen doang, yang dimana itu merupakan perwakilan ya Bu dari step ini. Tapi kan kalau Mm-mm. harus Cuma kan dikasih tahu sampai bawah-bawah nggak Bu sebenarnya Bu? Takutnya kan misalkan data kalau ini bisa uh-uh. bocor gitu loh Bu ke kompetitor Hmm. atau apa gitu kan. Nah, itu ya kalau misalnya untuk yang menyusunnya itu pasti levelnya level manajemen. Tapi Ah. input-input yang kita dapatkan itu pasti dari semua ini ya, dari semua stakeholdernya gitu ya, dari semua staffnya Hmm. ya. Oh, oke Bu. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya di lapangan tuh kayak gimana. Mungkin dia punya cerita, oh dia dapat cerita ternyata saingan kita tuh udah sampai ini loh, udah punya produk baru ini loh. Karena kita yang di manajemen itu nggak mendengar langsung kan kita nggak tahu gitu. Tapi dari input yang ada di apa namanya bottom manajemen ya di level staff gitu ya di lapangan mereka yang lebih tahu itu yang menjadi masukan-masukan yang akhirnya kita mampu bisa merancang BMC yang ideal tuh seperti apa sih gitu. Itu Oke, sih. terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, Tinggal terima dipraktekin aja sih kasih. sebenarnya kalau kita ngomongin teori-teori aja kan memang kayaknya nggak ini ya. Tapi kita mulai melukis di bisnis kanvas kita masing-masing gitu ya teman-teman ya kita melihat sebenarnya potensi bisnis kita tuh ada di mana dan kurangnya di mana. Kebanyakan kalau perusahaan-perusahaan yang tradisional gitu ya, kayak tadi saya sebutkan konveksi gitu ya, itu dia sampai sekarang masih aja ada yang mempertahankan metode sablon yang manual gitu. Padahal kita udah beralih tuh, kita udah ke mesin press kan ya, udah digital gitu ya. Tapi ternyata
ada kesulitan juga gitu untuk bisa mengubah yang tradisional ini menjadi modern gitu loh teman-teman ya. Dan ini pasti akan ada ditemukan lah oleh ini ya teman-teman nanti. Oke, silakan ada lagi yang Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Mau ngeramein aja juga, Bu. Bu, ya silakan. kalau misalnya ini, Bu, kan kalau misalnya kita base-nya anak-anak kompetisi nih, Bu, kan. Biasanya mungkin ada sini ada beberapa anak kompetisi. Kalau misalnya di kompetisi itu kan, kalau misalnya di cost structure ya, Bu, ya. Itu kan kalau misalnya cuma kata-kata kan kalau misalnya tadi dilihat kan banyak kan kata-kata ya karena memang bisnisnya itu kan jalan kan. Tapi kalau misalnya masih perencanaan bisnis model kan kayak harus ada detail angkanya gitu. Tapi kira-kira Oh iya. menurut Ibu tuh hal-hal apa aja sih yang harus dimasukin kayak tadi kan cost structure atau variable cost, terus fixed cost dan initial cost. Nah, ada lagi nggak Bu yang memang penting yang dilihat sama ya juri ataupun misalnya sebagai apa ya investor mungkin kayak gitu Bu. Yang inti cost structure tuh harus apa aja sih yang dimasukin kayak gitu sih Bu. Ya, kalau itu kan sebetulnya ininya ya apa elemen-elemennya aja ya. Tapi yang lebih komprehensif lagi, yang lebih detail lagi itu adalah pastinya eh, terkait dengan rencana penjualan kalian gitu ya, rencana produksi, terus target revenue ya. Itu kan dimulai dari dilihat tadi dari harga apa HPP-nya berapa, kemudian nanti BEP-nya. Nah, itu yang paling penting nih. Saya kalau misalnya jadi investor, saya mau invest ke bisnis kamu, duit saya tuh bakal balik berapa tahun gitu ya, berapa bulan atau berapa tahun gitu kan. Jadi yang paling akan dilihat sih itu ya, dan pastinya keuntungannya ya, keuntungan yang didapatnya gitu. Terus kemudian seberapa optimis teman-teman ingin merealisasikan bisnis tersebut sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya teman-temannya pesimis, oh saya produksi per bulannya paling ya 50 parfum aja deh gitu ya. Dengan keuntungan sekitar 3 juta misalnya gitu ya. Tapi teman-temannya sendiri juga nggak pengen bisnis ini besar dong kalau kayak gitu ya. Tapi bukan berarti kita ingin besar, kita nggak lihat kemampuan kita, ya nggak? Kita juga harus melihat kapasitas produksi kita mampu nggak kalau misalnya kita produksi parfumnya lebih dari 50 misalnya gitu ya. Tapi kembali namanya juga rencana bisnis ya, pasti kita ingin besar. Jadi saya rasa sih angka itu ya memang apa ya mencerminkan juga ya, maksudnya membuat kita jadi oh ternyata bisnis parfum misalnya ya ini salah satu contohnya parfum ini tuh ternyata menjanjikan ya gitu ya. Jadi ada ketertarikan di situ ya dari judges gitu ya, dari juri misalnya. Oh, ternyata apa namanya bisnis ini bisa bisa possible, bisa bisa direalisasikan juga gitu ya, dan bisa profit juga gitu dan besar gitu. Itu sih paling ya teman-teman. BEP tadi ya harga tadi ya detailnya kan kita harus cari tahu dulu harga pokok produksi ya diambil dari variable cost dan fixed cost ya, overhead cost dan lain-lain semuanya. Nanti baru kita bisa nentuin balik modal kita tuh kapan. Gitu. Kan yang lain mungkin bisa ada yang mau menambahkan juga boleh silakan. Atau mau sharing yang punya bisnis gitu ya, yang punya pengalaman atau bisnis keluarga, usaha temen atau saudara. Nggak pada tidur kan ini ya? Mentang-mentang udah 2:30 nih ya. Hujannya sih udah berhenti nih. Udah ngopi belum? Sayangnya kita online ya. Kalau nggak online ini udah dikasih roti ya kan, udah dikasih jus ya, Haidar ya. Saya roti, Bu, saya roti. Oh iya, sari roti legit, oh, Legit. Masya Allah. Jadi silakan ya nanti harus main ke Taskia nih, ke kampus Taskia ya, supaya kita bisa silaturahim secara langsung ya. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang bertanya lagi nggak?
seputar bisnis misalnya. Ingin bertanya gimana sih Bu memulai bisnis dari usia muda seperti kita, masih SMA atau gimana? Apakah SMA. Nah, ini saya SMA ini cerita sedikit ya. Karena tadi saya ngomongin parfum, saya dulu jualan parfum, teman-teman. Jadi, itu saya tuh jualan parfum dengan setiap saya ini ya, saya dibantu kakak saya sih. Kebetulan kakak saya kan di IPB. Nah, di IPB itu teman-teman tahu sendiri ya, IPB itu banyak banget tempat apa kios-kios dagang gitu ya. Dan dia punya salah satu eh, kenalan di kios parfum. Itu dia bilang sama abangnya, "Bang, saya mau dong ikut jualin parfumnya si abang," gitu kan. Nah, ternyata dikasih kesempatan ya. Dengan cara apa? Diberikan 30 sampel parfum. Jadi kebayang teman-teman, saya ke sekolah, ke SMA, itu saya bawa 30 sampel parfum yang kecil-kecil yang ukuran segini. Jadi ketika nanti saya ke sekolah, itu saya akan tawarin nih, "Siapa nih yang mau beli parfum nih? Silakan cobain." Jadi kalau saya datang tuh udah harum tuh, wangi gitu ya. Namanya juga tukang parfum ya. Dan pernah waktu itu sempat juga ada yang pecah gitu ya. Jadi satu kelas tuh wangi banget gitu. Nah itu lucu-lucu gitu karena waktu SMA itu kan uang jajannya juga terbatas ya. Jadi nanti dia bilang, "Saya mau ini dulu ya, tanya tanya mamah saya dulu ya," katanya gitu. "Mau mau beli parfum yang mana?" gitu. Kalau dulu tuh saya jual parfumnya tuh bentuknya kayak pulpen, teman-teman. Jadi parfum kayaknya masih ada sih kayaknya sekarang ya. Itu bentuk pena gitu. Jadi ukurannya tuh ukuran pena segini dan itu murah banget. Waktu itu saya jual sekitar berapa ya? 8.000 atau 10.000 gitu. Jadi nanti mereka milih. Jadi saya tuh hafal banget merek-mereknya Britney Spears ya, ada Beyonce, ada Kenzo Dawn, ada apalagi waktu itu ya Paris Hilton gitu. Udah saya tahu banget tuh, aduh nih orang lagi pakai Paris Hilton nih, kata saya gitu ya. Jadi ya itulah, memulai dari apa aja yang bisa kalian ini ya, kerjakan gitu, yang kalian sukai gitu. Kalau parfum kan, aduh jadi kebawa kan kita wangi gitu ya, atau bahkan kalau untuk yang sampel-sampel ya di tangan udah macem-macem tuh emang wangi-wanginya gitu. Ya, pulsa itu dulu tuh ya, lagi zaman-zamannya dulu tuh jualan pulsa, jualan apa namanya? Ya apa ya waktu itu ya? Oriflame SMA, kalau Oriflame sih kayaknya waktu itu kuliah ya, gitu. Ini ada pertanyaan siapa? Iya Bu. Kalau strategi bisnis membagikan sampel itu masuknya ke customer relationship. Oh, iya, ya itu bisa bisa masuk ke relationship ya. Jadi itu salah satu cara kita engage sama si apa namanya customer kita ya. Atau channeling juga bisa sih itu. Tapi lebih kepada customer relationship ya. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap tetap apa namanya berhubungan sama kita ya. Apalagi kalau misalnya dia udah beli nih satu produk kita, kita kasih tambahan bonusnya, kasih sampel gitu ya. Kan misalnya ada ya, sekarang kita tahu banyak banget tuh ada, kalau ke value enggak, karena value itu harus embed, harus melekat kepada produknya ya. Kalau misalnya setiap kamu jual produk kamu kasih sampel terus kan itu kayaknya enggak ini ya, apa namanya, bukan menjadi value si produknya gitu. Itu hanya bonus aja ya. Tapi kalau pembagian apa tadi kayak gratis ya, gratis tambahan itu masuknya bisa ke customer relationship. Itu salah satu cara untuk kalian bisa tetap apa namanya berhubungan baik ya dengan si pelanggan gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Saya mau bertanya, Bu. yes, Weldy. Masih bisa bertanya nih, Weldy masih ini boleh? dari Taskia ya, Weldy? Dari mana? Iya, Taskia, Bu. Hmm. Dari Oke, Taskia. ya gimana? Saya mau bertanya terkait eh, value proposition gitu. Nah, ini Hmm. tapi kasusnya di bisnis food street gitu. Nah, bisnis food street itu kan sangat
ini ya sangat kompetitif gitu, banyak ya banyak lah gitu jenis-jenis Mm, food street yang ada di pasar gitu. Nah, mm, kira-kira gitu gimana caranya kita bikin value proposition yang sekiranya tuh yang bisa membedakan eh, produk kita dengan yang lain, tapi tidak apa cukup realistis dan tidak terlalu apa ya eh, bikin orang tuh berespek tinggi gitu, tapi cukup realistis gitu. Nah, itu kira-kira gimana gitu. Sedangkan sangat kompetitif gitu di food street tuh, banyak orang jualan di pasar gitu kan, yang jajanan-jajanan yang ada di jalanan gitu, kayak gitu. Kalau food street ini kan berarti maksudnya coba kita sebutin aja. Kamu maunya jual apa misalnya? Produknya apa? Kue kue gitu atau eh, kayak Misal, snack misal atau apa saya gitu? saya dulu pernah jualan Korean hotdog gitu. Oh, oke. Mhm. Nah, dulu karena saya nggak tahu kan itu apa semacam value proposition apa dan lain sebagainya. Setelah sekarang saya mikir kira-kira kalau seandainya saya masih jalanin, saya mau pakai apa? Saya mau nulis value propositionnya apa ya kira-kira gitu. Ya, ini kan memang karena lagi happening juga ya makanan-makanan Korea ya, tteokbokki terus apalagi tuh kayak ada odeng dan lain-lain itu ya teman-teman ya. Kalau sebetulnya kamu harus cek dulu sih sebetulnya ya kamu akan buka di mana ya. Kembali ke salah satu strateginya itu adalah tempat lokasi juga tuh penting banget gitu ya. Bukan ke si value-nya aja tapi justru banyak banget yang harus dipikirin gitu. Jadi kalau misalnya dari kekhasannya saya rasa itu memang udah unik juga kan. Kita jual apa namanya tadi Korean hotdog tadi ya. Itu dia sebenarnya udah punya value-nya gitu ya dari cemilan Korea gitu. Cuman yang bikin bedanya mungkin bisa jadi tesnya harus kita ubah menjadi tes yang memang bisa diterima oleh si apa namanya masyarakat atau konsumen gitu. Kadang kan ada orang yang memang ya emang dia nggak biasa gitu makan apa pedes gitu ya. Kalau kamu bisa ngambil beberapa varian menu yang ada taste yang tidak pedesnya misalnya gitu ya contohnya. Tapi kalau misalnya dari khasnya sendiri si Korean hotdog ini apa dia kan sudah apa namanya sudah banyak yang jual itu gitu. Cuman yang perlu kamu cari pembedanya adalah mungkin dari sisi tadi dari sisi kuahnya kah gitu ya. Kuahnya lebih cita rasa Indonesia misalnya sudah disesuaikan gitu ya. Atau dari apa namanya packagingnya juga nanti ya mungkin bisa ditambahkan ya yang berbeda seperti apa gitu yang biasanya kalau di sana pakai cup kertas kamu kemas dengan cara yang berbeda gitu bisa bisa aja seperti itu tapi kembali lagi sih di situ sudah ada kompetitor siapa aja gitu ya terus lokasinya memang apa strategis atau enggak gitu ya kamu udah observe dulu kan nggak mungkin kamu tiba-tiba jualan gitu ya saya mau jualan di pinggir jalan sini gitu tapi kamu nggak lihat dulu nggak observe dulu nggak survei dulu kondisi di sana tuh kayak gimana gitu apakah daya belinya memang sesuai dengan harga yang kamu jual gitu ya atau enggak saya pernah jualan dokar tahu nggak dokar donat bakar itu pernah jualan donat bakar di salah satu taman Bogor di Taman Helang namanya ya. Dulu ada Car Free Day. Itu sebetulnya kalau dibilang survei udah survei gitu ya, udah tahu gitu. Tapi ternyata memang kita nggak bisa tuh main jualan gitu aja gitu teman-teman ya. Main buka gitu aja karena ternyata pas saya coba jualan buka itu saya nggak bertahan, saya cuma bertahan 1 bulan. Jadi waktu itu saya jualan tapi ternyata ramenya tuh hanya di waktu Car Free Day aja gitu. Tapi kalau hari-hari biasa tuh sama sekali nggak ada yang datang tuh cuma ya pas mereka datang ke sana cuma buat olahraga gitu. Dan kebanyakan maunya ngopi gitu. Boro-boro mau beli cemilan kayak gitu ya. Walaupun kita udah siapin tuh donat
itu tuh dengan berbagai macam topping gitu ya. Ada matcha, ada keju, ada strawberry, apa segala macam gitu. Tapi mereka kayak nggak ada penasaran juga gitu. Emang apa sih donat dibakar gitu ya? Karena mereka mikirnya saya emang nggak butuh itu gitu ya. Saya pengennya ya memang saya haus gitu. Saya pengennya beli minuman aja gitu, minuman dingin atau apa gitu. Jadi itu pembelajaran juga sih untuk saya. Jadi pengalaman pernah buka juga dan Weldy juga pasti dari situ kan udah tahu nih. Oh ternyata mungkin harga saya ketinggian atau mungkin apa namanya belum menarik nih bentuknya atau apa gitu ya. Saya mau bikin eh apa si makanannya ini saya saya ubah gitu ya jadi potongan-potongan yang lebih kecil atau seperti apalah gitu ya nanti bisa di apa namanya bisa dipikirkan lagi gitu yang akan menjadi ciri khas kamu gitu khusus Korean hotdog kamu tuh seperti ini loh gitu gitu ya silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, siapa yang bertanya? Boleh langsung saja. Diingatkan untuk nanti di akhir sesi agar ini ya, untuk mengisi link absensi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Oke, baik. Mengingat waktu juga, dan sepertinya teman-teman peserta sudah paham ya, insya Allah, mengenai pembahasan materi dari Ibu Aminah Nuriyah. Kita langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu penutupan. Eh, Oke, baik, kita langsung saja sesi penutupan. Saya tutup ya acara ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum itu kita penyerahan sertifikasi dulu dan foto bersama. Oke, aku akan mandu jalannya foto session hari ini. Mungkin kita foto bareng-bareng terlebih dahulu. Oke. Boleh teman-teman semuanya jika teman-teman berkenan untuk on cam Untuk dan menyalakan kamera. yes untuk menyalakan kamera. Aku tunggu 1 menit dan jangan lupa isi link absennya dan setelah ini ada post test dan pengumuman buat kelas pekan depan gitu. Nah, terus tadi jika teman-teman berkenan untuk direview bisnis model Canvas-nya oleh Bu Aminah, teman-teman boleh chat saya atau apa tadi udah mungkin teman-teman juga udah dapat email Bu Aminah, boleh langsung dan biar nanti ada feedback dari Bu Aminah seperti itu. Oke, ada lagi yang mau on cam? Oke, sepertinya sudah. Kita mulai saja. 1, 2, 3, cheese. Oke, once again. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekarang operator boleh tampilkan sertifikat Bu Aminah. Dan Naila ataupun tim yang lainnya boleh sebar post testnya. Sebentar, saya akan spotlight terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3, senyum Bu. Oke, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak Bu Aminah atas kesempatan dan waktunya. Semoga sehat. Jazakumullah khair. Terima kasih juga teman-teman. Semoga bermanfaat ya insya Allah. Nanti kita ketemu offline ya. Insya Allah kalau Insya Allah. baik, Ibu. Boleh Ibu kalau misalnya Ibu ada kegiatan lagi, boleh Ibu meninggalkan ruangan Oke, baik. tersebut. Oke. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih juga Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini ada post test sesi 2. Akan dimulai pukul berapa, Mbak Naila? Teman-teman boleh akses terlebih dahulu.
Dan teman-teman semuanya diinfokan bahwa pekan depan ada pergeseran waktu. Jadi ada satu coach yang tidak bisa di hari Sabtu pekan depannya lagi, yaitu namanya Mas Reza yang akan ngajar marketing research. Jadi akan digeser di hari Jumat tanggal 2 jam 16.00. Jadi teman-teman diharapkan bisa menyesuaikan waktunya. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan beliau sedang ada tugas di luar kota gitu. Jadi kita mengambil jalan tengah di jam 16.00 di hari Jumat tanggal 2 gitu. Nanti akan diinfokan lagi di grup dan tetap semangat teman-teman semuanya. Oke, ini kita akan mulai sebentar lagi dan teman-teman yang sudah mengisi post-test berkenan untuk boleh meninggalkan ruangan ini. Oke, kita akan mulai sebentar lagi. Oke, join dulu. Oh ya, untuk PPT, terus nanti recording kita akan sebar juga, nah itu. Nanti insya Allah recording akan diupload di YouTube, tapi nggak bisa diakses oleh publik. Jadi nanti yang akses hanya teman-teman yang memiliki akses saja gitu. Oke, karena jam sudah menunjukkan pukul 14.37, teman-teman boleh untuk mengisi post-test sesi 2 ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih kembali, Kak. Oke. Terima kasih, Bang. Yuk.